Masyarakat Indonesia jumlahnya 260 juta dan orang Islamnya 85%. Berarti orang Islam di Indonesia itu hampir 220 juta. Dan menurut survei 49,5% adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Itu berarti jumlah orang NU di Indonesia lebih dari 100 juta. Yang kedua siapa? Muhammadiyah. Orang NU 49,5%. Muhammadiyahnya 4,8%. Gak ada 10%-nya orang NU. Yang katanya demo berjuta-juta di Monas jumlahnya berapa? 0,0 sekian persen. Oke NU santai baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh pilih sepuh, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, wonten Kiai Suhadi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Yang di depan panggung semuanya duduk saja. Tolong yang sebelah kanan Mas duduk saja Mas. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Banser duduk aja nggak apa-apa di sini. Kepada Banser lugu wele, Banser duduk aja nggak apa-apa. Duduk saja, duduk saja. Kepada para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat seputih Rahman rahimakumullah. Coba sebelah kanan supaya segera dimulai. Duduk saja yang rapi. Kalau mau melihat sendiri nonton YouTube saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita atas nama kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat semangat dan antusias Bapak Ibu yang luar biasa, cukup saya katakan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kalau hari ini kita hadir berpanas-panas seperti ini karena kecintaan kita kepada Allah, yakinlah semua itu akan menjadi wasilah Allah mencintai kita. Amin. Kalau semua yang hadir siang hari ini datang karena cintanya kepada Rasulullah, yakinlah itu semua akan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Maka begitu melihat kebaikan
Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali 3 hal. Yang pertama bitakjili, menyegerakannya. Ayo yang sebelah kanan segera tertib. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Nanti kalau sudah saatnya pasti berdiri sendiri, oke? Kebaikan itu tidaklah akan sempurna kecuali 3 hal. Yang pertama bitakjili, disegerakan. Maka kalau punya niatan baik, segera, jangan ditunda-tunda. Memang Rasulullah pernah mengatakan, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu bagian dari setan. Tapi ada beberapa ketergesaan yang harus kita lakukan. 1. Tergesa, segera nyuguh tamu. Kalau ada tamu langsung disuguh. Saya bilang kalau ada tamu langsung disuguh. Enggak. Kalau saya nggak usah disuguh, saya pas puasa Dawud hari ini. Tenang no pikirmu. Saya nggak minta suguhan apa-apa karena saya tahu panitianya anggarannya pas-pasan ya. Ibu bapak di rumah punya tamu segera disuguh. Betul? Duwene wedang, tamune wedangi. Tamune orang sholat, sholati. Tamune orang jaluk susu, susah. Segera bayar utang. Ini kelihatan banyak. Saya itu sering ngomong soal utang, kenapa Pak? Karena salah satu siksa kubur paling berat itu disebabkan karena utang. Orang itu kalau mau berutang, yang diutangi dianggap seperti malaikat rahmat. Begitu ditagih yang punya utang kayak malaikat Israel. Medeni. Bersegera berbuat kebaikan. Siang hari ini kita membuktikan itu. Walaupun panas, gerah, tapi tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk menyegerakan kebaikan. Hadir di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Saya meyakini insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sebuah sabda Rasulullah, ra'aitu lailatal mi'raj. Saya melihat pada malam saya dimi'rajkan. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai, danau. Ma'uhu ahla minal asal, di mana airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa yang lebih manis dibandingkan madu? Gak ada. Kalau bapak-bapak pengen ngetes madu itu asli atau palsu, saya tahu ilmunya Pak. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Madu dibakar kok kobong, palsu. Madu bawa pulang istrinya marah, asli. Asli. Gak percaya silakan dicoba. Tapi alhamdulillah istri saya minta saya nikah lagi, tapi saya tolak. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera ya.
Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Bu? Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ya sudah, bahasanya saya ganti. Di balik kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri, betul? Itu artinya kalau suami tidak sukses boleh ganti istri. Kalau saya tidak, Pak. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti banyak mantan yang menyesali. Iya, itu baru bener, Pak. Makanya Banser sekarang kalau kamu ditolak, saya dulu kuliah nggak punya pacar sendiri. Kenapa? Bukan saya nggak mau, tapi nggak ada perempuan yang mau. Karena satu kelas yang paling miskin saya nggak punya apa-apa, teman saya punya motor, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya tidak sakit hati. Walaupun dulu zaman kuliah nggak ada perempuan yang mau, hari ini semua perempuan lihat saya. Apa pengajian kok? Lah, ibu-ibu muslimati kemayune. Wis tuwa kacamatane ireng. Itu belakangnya malah ya Allah wis tuwa jilbabe menjijikkan. Ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis dibandingkan madu. Wa abradu minasalji, airnya lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu, kemudian saya bertanya, kata Nabi Muhammad, ya Jibril, liman hada? Jibril, ini sungai diperuntukkan untuk siapakah? Apa jawaban malaikat Jibril? Qala, Jibril menjawab, hada liman shalla alaika fi rajaba. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Makanya ibu, walaupun panas-panas seperti ini, kepalanya ditutupi kertas, ditutupi kardus kotak infak. Kasihan, tadi mau berangkat ngaji, dandan raine didempul wadah Afifah nomor 4. Alisnya dikerok ganti buntut kalau jengking. Neng gini kepanasan kemeringat luntur kan. Wong wedok. Bu, tadi pengajian berangkat jam berapa? Jam 7, dandan di rumah jam berapa? Jam 5. Ngaji jam 7, dandan jam 5. Ibu-ibu muslimat itu nggak usah pakai seragam, saya bisa tahu ini apakah muslimat atau fatayat. Bedanya sederhana, kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Dan yang jelas muslimat itu kalau duduk nggak bisa khusyuk. Pengajian 1 jam duduknya rubah modal 3 kali, itu muslimat. Datang silo, tengah pengajian tahiyat akhir, kiainya naik panggung, tungkai selonjor. Padahal cara kitab taklim fi ta'dhimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Aku jane rapopo mung batin apa orang rumangsani tungkakmu meletek-meletek. Katanya penyakitnya asam urat. Bu, punya asam urat? Ada yang punya penyakit asam urat? Mau saya kasih obatnya? Nanti pulang cari gula batu. Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate insyaallah. Insyaallah remuk. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun hambamu yang mau, umatmu yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung ini bulan Rajab, baru awal-awal bulan, perbanyaklah membaca solawat.
Istri Gus Miftah itu kan baru sakit, 3 minggu sekali harus kemoterapi di Kuala Lumpur, Malaysia. 3 minggu sekali. Maka jadwal pengajian saya di Lampung 4 bulan yang lalu, kenapa saya nggak bisa hadir? Karena harus menemani istri saya operasi. Begitu selesai operasi, dokternya bilang sama saya, Gus, istri Gus Miftah itu amalannya apa? Kenapa dokter? Tadi sudah nggak siuman saja, tasbihnya dicopot dari tangannya itu susah. Saya bilang, istri saya itu amalnya nggak banyak, cuman membaca sholawat. Tapi per hari istri saya membaca sholawat minimal 15.000 kali setiap hari. Maka disitulah kenapa saya berpikir kok istri saya susah dipoligami. Karena dibentengi dengan sholawat. Ini perlu saya sampaikan supaya ibu-ibu kalau takut dipoligami, perbanyaklah membaca sholawat. Dan istri saya super taat sama saya. Pernah nolak saya itu sekali. Pulang ngaji saya minta, istri saya bilang, aku capek Bah. Langsung saya jawab, lak kowe kesel tak golek ke konco. Loh, lak kesel ki berarti golek konco. Akhirnya dia bilang enggak, jadi capek Bah. Oh, alhamdulillah. Terus saiki karepmu piye? Perancisan mawon nggih. Maksudnya mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Yes, aku. Makanya bapak-bapak nanti malam masuk kamar Anda bilang, gimana mah perancisan? Saya itu kan di rumah jarang Pak. Saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang, 15 hari baru pulang. Apalagi kalau sudah tur Kalimantan, Jambi, Riau, ke Sumatera, itu kalau ngaji 2 minggu baru pulang. Begitu pulang sampai rumah, bojoku men, ya Allah, seneng rasanya. Padahal sudah saya bayangkan pulang, jamak takhir, aku sih ngono. Ternyata zong. Saya beberapa waktu yang lalu syuting sama Deddy Corbuzier. Saya dimintain pendapat tentang video viral pernikahan seorang suami yang diajak istrinya untuk menikah lagi. Saya ditanya sama Deddy Corbuzier, kenapa Gus Miftah tidak menikah lagi? Alasan saya rasional. Saya kaitkan dengan Isra Mi'raj. Bapak Ibu rahimakumullah, sesaat sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Husni, tahun susah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi saat itu benar-benar susah. Jadi ya mohon maaf, kamu kalau hari ini kadang-kadang susah, kadang-kadang senang lumrah. Karena Nabi pun pernah susah. Orang yang tidak pernah susah, tidak pernah tidak pernah punya utang, senang terus, itu cuma satu. Siapa? Fir'aun. Fir'aun ku senang terus, ratau susah. Makanya kalau ada orang sebut diraman, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, lumrah. Wong awamu umatnya Kanjeng Nabi. Tapi lah awamu senang terus, ratau susah, duwe-duwe terus, ratau duwe utang. Aku curiga, jangan-jangan putune Fir'aun. Loh, Fir'aun itu kan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun itu diuja uripe karo Gusti Allah. Fir'aun itu kalau kehujanan, mohon maaf, yang pilek bukan hidungnya, air hujannya. Kepanasan yang kemeringat mataharinya. Fir'aun mangan sambel sing mules ora sambel ora wetenge, sambeli. Podo karo Fir'aun Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya, itu Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu nggak pernah selilitan. Fir'aun itu selilitan sekali marah miso-miso, Allah langsung utus malaikat untuk dandani untune Fir'aun yang rapi. Malaikatnya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus dandani cangkeme Fir'aun? Apa jawaban Tuhan? Dandanono sing rapi. Mosok Fir'aun ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan, kan rapanes.
Nabi Muhammad sedih. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad sedih? Ternyata yang membuat sedih Kanjeng Nabi itu dua perkara. Yang pertama, paman yang senantiasa membela perjuangan Muhammad meninggal dunia. Jadi kalau konsep ini Pak, kalau kita berjuang di masyarakat, cari dukungan orang kuat itu menjadi penting. Karena Nabi Muhammad bisa berjuang juga didukung oleh orang kuat. Siapa? Pamannya sendiri. Maka kalau di kampung ada orang kuat, kita doakan mudah-mudahan membantu perjuangan Islam. Saya dulu mampu menaklukkan lokalisasi Sarkem, Pasar Kembang, karena yang saya taklukkan pertama kali adalah mbah premannya, preman yang paling besar. Untuk menaklukkan preman ini saya pernah ditodong pistol 2 kali. Kamu macam-macam saya bunuh. Saya itu mau diancam bunuh sudah gak kehitung. Tapi kalau ditodong pistol langsung 2 kali. Di Jakarta saya dikeroyok preman 20, saya gak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur. Daripada mudar kecemplung sumur. Ini paman yang senantiasa membela perjuangan Rasulullah meninggal dunia. Kanjeng Nabi sedih. Yang kedua, kenapa Kanjeng Nabi bersedih? Karena ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini tidak hanya sekedar istri, beliau merupakan supporting terbesar Kanjeng Nabi. Coba ibu-ibu muslimat, para ibu, ngopo meneh to yu? Delok bokong. Kayak malah ngene-ngene barang ki ya ngopo? Mosok muah-muah. Lah sing ngene aura kasih ora apa-apa. Lah kayak aura jeplak. Yaudah saya berdiri, nggak jadi. Siti Khadijah itu tidak hanya sekedar istri, beliau support sistem terhadap Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad SAW ketika bertahanus, Siti Khadijah ini saudagar kaya, orang kaya. Setiap kali jatahnya makan, yang membawakan ke Gua Hira itu bukan pembantunya, tapi langsung dibawakan sendiri oleh Siti Khadijah. Nabi Muhammad menerima wahyu, cemas, khawatir, ketakutan, drodok kata orang Jawa. Siapa pertama kali yang dicari? Istrinya. Begitu ketemu Siti Khadijah duduk, Rasulullah kepalanya dipangku oleh Siti Khadijah, kemudian kepalanya dilus-lus oleh Siti Khadijah. Masya Allah. Itulah kenapa saya menyebut istri istana tempat ridho ilahi. Perempuan yang baik itu apa? Menenteramkan suaminya. Kalau suami apa? Suami itu kepanjangannya semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Saya itu sepakat ya kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Karena kalau uang itu dipegang oleh suami, saya khawatir bisa untuk membahagiakan istri lainnya. Lah itu persoalan. Makanya bapak-bapak itu jangan pernah punya salah sama perempuan. Perempuan itu kelemahannya satu Bu, apa? Terlalu banyak mengingat. Laki-laki itu kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya ada istilah apa? Lali rupane eling rasane. Lah. Pengalaman pribadi ya. Suami itu jangan sampai punya salah sama istri. Anda punya salah sekali seumur hidup, bojomu kelingan tak kandani. Gimana Bapak Bu? Wong wedok dilawan. Suami itu nggak mungkin, laki-laki itu nggak mungkin menang debat melawan perempuan. Bisa draw saja sudah bagus. Wong wedok dilawan. Betul Bu? Saya mau tanya, laki-laki sama perempuan kuat mana? Perempuan. Seorang laki-laki
berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Rawani Pak, remuk Pak. Wedo dilawan. Tetangga saya lucu Pak Besu tadi. Istrinya pergi mau buat kopi. Ditelepon, "Mah, gulanya di mana? Saya bikin kopi. Ini ada kopi kok nggak ada gulanya." Dijawab sama istrinya, "Itu loh, gulanya di toples yang tulisannya garam." Loh, uyah kok mau tuh, gula kok mau tulis uyah ngopo ya padha karo bapak wingi ning HP. Sisi kok mau jenengi Suhadi ngono kowe. Sak pinter-pintere wong lanang, Pak. Kuwi kalah karo wong wedok, tenan. Bu, kuat laki-laki apa kuat perempuan? Perempuan. Wong wedok pabrik susu loro digawa dhewe. Banser iki lemah. Nggondhok loro sambatan karo manuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya nggak pernah berani melawan perempuan. Mendingan menang Pak. Maka dikatakan asumtu hikmatun. Diam itu hikmah. Diam itu emas. Maka setiap kali istri saya minta emas, saya diam. Menung nih kamu. Waktu adalah uang. Makanya kalau bapak-bapak istrinya minta uang dikasih waktu. Ngono caranya itu. Cerdas kok. Ini Siti Khadijah betul-betul menjadi support system untuk Kanjeng Nabi. Wah, Pak Siti Khadijah ki wong nyenengi Pak, sugih, manut, ayu, wis ora kaya bojomu, elek, lemuk, ngeyelan. Senengane golek-golek. Santai lah, bojo galak kuwi kuncine sabar lan tawakal. Tapi saya meyakini Pak, seorang laki-laki yang punya istri galak besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Orang yang punya istri galak siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Tapi santai Pak, wali-walinya Allah itu biasanya istrinya galak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Wih bojone galake ra umum. Maka kalau hari ini bapak-bapak Lampung Tengah istrinya galak itu kemungkinan dua hal. Kemungkinan pertama Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Kemungkinan kedua min alamatil setrok. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ini meninggal Kanjeng Nabi bersedih. Begitu Kanjeng Nabi bersedih, Allah berkenan menghibur Kanjeng Nabi. Caranya bagaimana? Dengan menghadiahkan, meliburkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diajak piknik yang kemudian kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Minal masjid ilal masjid. Pelajaran pertama sebelum saya ngomong tentang KNU-an. Kalau Anda punya masalah, susah, punya hajat, contohlah ketika Allah menghibur Kanjeng Nabi. Hiburannya apa? Minal masjid ilal masjid. Kalau Anda punya masalah, jangan pernah tinggalkan masjid. Ibu, kalau Anda punya masalah dengan suami, biasanya curhat sama Allah di masjid atau curhat sama tetangganya? Sekarang curhatnya nggak sama tetangga Gus, tapi di status WA, status Facebook. Jam 10 bengi bojone lunga ora mulih-mulih, status Facebook, aku kedinginan nih. Wah, ki maksude apa? Diwaca karo banser langsung komentar, tak kancani po. Iya. Pak Kiai Imam Suhadi yo melu komentar, cemungut.
Aku ya melu komentar HIKS, HIKS, HIKS. Bu, medsos itu kan ruang publik, bukan ruang private. Artinya apa? Apapun yang kamu tulis, yang kamu posting itu akan banyak dilihat oleh orang, betul? Makanya mohon maaf, mumpung saya ingat, hari ini dakwah itu kan yang paling efektif bil medsos. Zaman Kanjeng Nabi dakwah itu bil lisan, zaman sahabat bil kolam, zaman Wali Songo bisa kofah budaya, hari ini bil medsos. Maka kalau Anda punya medsos, mohon maaf, jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapat ridho Tuhanmu, bukan sebaliknya mendatangkan murka Tuhanmu. Kalau punya medsos, follow kiai-kiai NU. Wow, kan gagah. Kemarin dilihat sama orang-orang cyber NU, kiai-kiai NU yang bermain di medsos. Di Instagram, alhamdulillah, Gus Miftah followernya paling banyak. Wow. Berapa followernya? 1 juta lebih. Di bawah saya ada Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau itu luar biasa, orang sepuh, masih sangat paham dengan medsos. Berapa followernya? 455.000. Di bawahnya lagi ada siapa? Ada Kiai Anwar Zahid 200.000. Wow. Gus Miftah 1 juta. Gagah bro. Pak Kiai Imam Suhadi berapa? 100. Siapa yang memfollow? Santrinya semuanya. Jangan sampai kita punya medsos hanya untuk wasilah murkanya Allah, yang diposting yang gak penting-penting, terutama anak-anak muda, apalagi kalau bulan puasa. Ya Allah, tabung gas 3 kg foto, posting Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ini katarak? Ora iso bedake tabung gas karo kelapa muda. Sing paling jijik meneh nopo? Coro difoto posting kurma guys. Ya Allah. Kalau kita punya masalah sudah aja dengan Allah. Ayo saya mau tanya Bapak Ibu di Lampung Tengah. Kalau Anda nggak punya duit, pengen menikahkan anak, pengen menyekolahkan anak, itu yang diingat-ingat Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat cuma 2, 1 sertifikat, 2 BPKB. Piye carane sertifikatnya mlebu bank, BPKB ini mlebu penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah. Oh, sing kulino gadeke apal banget gitu, tanpa masalah. Padahal orang punya utang itu merampungkan masalah apa menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Nambah masalah. Dan ini menjadi lumrah di Indonesia. Nyalon DPR utang, begitu dilantik SK-nya masuk bank. Jangan sampai itu terjadi untuk calon bupati Pak Suhadi. Umpamane. Kok malah sertifikatnya mlebu bank. Saya itu beberapa kali mendapatkan tawaran untuk nyalon bupati, tapi saya nggak mau. Kalau umur saya sudah sepuh kayak Pak Suhadi nggak apa-apa lah. Kan saya masih imut-imut. Enggak, kalau kayak orang kayak saya itu manfaatnya lebih baik seperti ini daripada saya jadi bupati, betul? Kalau saya jadi bupati saya nggak bisa melayani pengajian. Saya itu dapat tawaran kontrak di televisi 2 tahun eksklusif bersama Mas Deddy Corbuzier, tanda tangan saya terima uang sekian miliar. Enggak saya terima. Gara-gara saya melihat permintaan pengajian ke pondok yang gila-gilaan. Sehari itu orang minta ngaji ke pondok minimal 500 permintaan. Itu kalau saya tulis semua permintaan sebulan nutup jadwal 15 tahun. Pertanyaannya, aku kalau nih kapan? Karena kecintaan saya terhadap umat, wabil khusus terhadap Nahdlatul Ulama, maka tawaran TV semuanya saya tinggalkan. Saya bilang sama Deddy, sudah nggak usah. Ini gila lu, kenapa? Banyak orang pengen masuk TV, pengen dikontrak, kamu dikontrak nggak mau. Saya sudah dikontrak oleh Allah. Saya sudah dikontrak oleh Nahdlatul Ulama.
Kenapa kalau di TV itu ngajinya cuma sejam, syutingnya dengan artis-artis seksi, minimal macan betul, manis cantik jalannya mentol-mentol. Kalau ibu-ibu itu STNK setengah tua nih kewer-kewer. Maka saya minta didoakan saja, mudah-mudahan saya kuat, amin. Tidak sampai kepleset, amin. Sekarang Kiai Eno itu jangankan salah bu, bener saja dicari-cari salahnya, dicari-cari salahnya, sudah nggak apa-apa. Selama kita punya Allah, minal masjid ilal masjid, selesai persoalan. Punya masalah curhatnya sama Allah, bukan sama medsos. Bapak-bapak malam gak dikasih jatah sama istrinya ke masjid, ngapain tahajud, masa ngeloni kentongan. Yauma la dhilla illa dhillu, salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Siapa itu? Bakul peyek yang menawarkan dagangannya di tengah pengajian. Gini, tak tunggu nih, tak tunggu nih. Bakul liyane rasa melu-melu ngurene kabeh. Bapak Bu, tolong panggilkan asisten saya, suruh ngambil tas. Pak, niki pinten regane? Sakmene suwida, kakean bati kowe. Oh, alah, sakmene suwida yuyu. Santet meteng lho kowe. Ini berapa? 60.000. Nggih. Ngapane? Kowe malah kabeh mau tawa-tawake. Jancuk iki. Sedaya pinten 100.000. Asal satu itu badi 10 barang. Bon Pak, bon duit dengan Ramayu, aku juga 10.000 baik. Ya, umurmu piro? 50, orang mati-mati ya. Oh, mantan copet ribut. Banser santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Sakit malah nangis. Ini cewek oke gitu. Tapi sorry ya, kue karo mbak ini pada karo Indomaret karo Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Kamu katakan sama mbaknya, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kamu mana bisa. Iya. Cocot. Ya, selawatan cah nom dhisik. Apa? Katonya nomor do janji ya. Kowe ning biar penyanyi pengen di kowe. Oh, yak-yakan. Iki lho ora ngawaki belas lho. Kita wong budek iki. Santai mawon, lan jenengan budek itu malah mati-mati. Soalnya apa? Enggak dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Wong tuwa kartonya ono. Iso kartonya ono boleh. Yen aku sebeta suwe-suwe mlumah.
Mbak tolong diganti, dijaga. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan. Ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Lah iya toh, tahu bulat digoreng dadan cuwil regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Ngono carane, Bro. Kowe malah galau. Tuku bawang keliru merica, wis kebacut sayang mau dianggap konco. Lan delok cah iki beda pariane. Becik ketitik ala rupamu. Mumpung niki Rejab, ngadang-ngadangan sholawat. Ibu-ibu duwe anak cilik turu ngoten niku cekel sirahe sholawat iki. Leboni kamare cekel sirahe sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah mandi. Bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Wis di Fatihah tetap cerewet, sesuk parani meneh. Yasin. Ya lah kula mlebu kamar ketemu bojo kula ya selawatan. Ngono. Ora kaya kowe ketemu bojone malah nyanyine sing ora-ora. Tul jaina ora nudel ora benak. Nudel krasa benak sing didudel danga-danga. Lah Pak Kiai Imam Suhadi beda le lagune cinta tak terpisahkan cakin. Pak Kiai mlebu kamar ketemu Bu Nyai nyanyi. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam rangka Harlah NU ini akan saya sampaikan dua hal. Amanat Nahdlatul Ulama yang harus kita pegang. Kita bersyukur insya Allah Muktamar NU akan berjalan dengan baik di Lampung. Amin. Saya kemarin bilang sama Sekjen PBNU Pak Kiai Suhadi. Survei terakhir lembaga survei Indonesia, berapa jumlah warga NU di Indonesia? Masyarakat Indonesia jumlahnya 260 juta dan orang Islamnya 85%. Berarti orang Islam di Indonesia itu hampir 220 juta. Dan menurut survei 49,5% adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Itu berarti jumlah orang NU di Indonesia lebih dari 100 juta. Yang kedua siapa? Muhammadiyah. Orang NU 49,5%. Muhammadiyahnya 4,8%. Gak ada 10%-nya orang NU. Yang katanya demo berjuta-juta di Monas jumlahnya berapa? 0,0 sekian persen. Oke NU santai baik. Betul? Kalau rasa demo, hati-hati. Hari ini saya berdoa nggak sampai hujan. Karena kalau sampai hujan, ini tergenang ibu-ibu bisa hamil. Katanya kolam renang bisa mengakibatkan kehamilan. Makanya tolong ibu-ibu besok kalau mau renang minum pil KB dulu ya. Pejabat kok pekok. Masa renang bisa hamil ki nalare ki nang ndi? Hei Banser, sesulah renang nganggo kondom ya. Pakai gitu. Lah wong survei kok mohon maaf, komentar pejabat kok nggak bisa dijaga. Dari mana orang renang bisa hamil? Ngawur. Apakah dia nggak pernah membaca penelitian? 80% laki-laki yang berenang manuke kisut tak kandhane. Loh, ilmiah loh Pak Kiai, ilmiah itu. Oh, renangnya kademen ya kisut kok. Mosok renang kok ngene ya ora.
keras-keras sama Mas Deddy Corbuzier di YouTube. Wah, ngeri itu, Pak. Nanti ada mbak-mbak cewek hamil, takoni karo mbokne. Kenapa kamu meteng? Tenang, Mah. Maka saya baru ingat, Pak, kalau Anda membuat rekening bank itu yang ditanya nama bapak apa nama ibu? Ibu. Kenapa yang ditanya bukan nama bapak? Soalnya kalau ditanya nama bapak, bapak sak kolam renang. Makanya mas-masnya tolong jangan berenang di pantai ya. Saya khawatir ubur-uburi meteng. Goblok kamu. Apa dua amanat Nahdlatul Ulama? Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya ya. Pamer matamu, pamer. Copot weh. Muga-muga keri. Tangguh meneh kok. Pengajian amplopnya jelas kelangan akeh aku. Kacamatane ngapa? Apa? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Saya pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat masuk bandara Jeddah, polisinya ibu, Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Aku gagal bahaya. Saya batin polisi Arab ngerti kiai viral kok. Aku sampai bandara saya tanya, Pak polisi kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matanya. Saya itu pakai kacamata hitam karena kebiasaan ngaji di klub malam, bukan untuk melindungi pandangan. Tujuannya apa? Kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan. Bulno ning kene lemu-lemu nih, ya Allah. Ora apa-apa Bu, lanjut dengan diloke dasar lemu jawaban. Ora apa-apa, aku merlemu mergo mangan sego. Daripada awamu guru gaweane mangan kanca. Iya. Selalu ala Nabi Muhammad. Apa dua amanat Nahdlatul Ulama? Yang pertama adalah amanat keagamaan. Yang kedua amanat kebangsaan. Dua amanat. Ini yang harus kita jaga hari ini dan wajib bagi orang NU untuk mempertahankan amanat ini. Akan saya sampaikan. Wanas. Berminat. Nah, aku ngadeg ibu-ibu malah kondo, wah Gus Miftah katoke lucu. Oh, apa meneh isine dadak. Loh, katok yang saya pakai inilah salah satu wujud bentuk Islam Nusantara. Karena orang Indonesia tidak harus pakai jubah seperti orang Arab. Kan ngono, karena tidak harus pakai jubah, yang penting auratnya tertutup. Boleh pakai sarung, pakai Imam Suhadi. Kalau pakai Suhadi ini pasti sarungnya gajah duduk. Soalnya apa? Dibuka sarungnya muncul belalene. Ya. Lah dilurku pakai Suhadi ya. Tungul. Orang apa calon bupati yo. Selalu ala Nabi Muhammad. Bu, ini terakhir apa toh? Belalai. Islam tak derenge terus ke amal NU. Ini bentuk Islam Nusantara. Karena jubah itu tradisinya orang Arab, walaupun ada yang mengatakan sunnah karena dipakai oleh Kanjeng Nabi, tapi orang Lampung Tengah tidak harus pakai jubah. Wong gaweane narik becak ning alun-alun sebutin Raman kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Rem becake mangkone ning dilek, ning isor sadel nganggo jubah ora mandeg-mandeg. Lah gaweane menek kowe kelapa golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Oh mana sing menek degan iki ana bluluke kok ireng men ngono. Maka boleh pakai yang lain. Wong pekerjaane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Yo little body.
Apa sih gatel kelebon wedi. Makanya begitu ke Indonesia boleh pakai sarung kayak pakai Suhadi kayak bawa Pak NU boleh. Ini malah bajunya NU. Yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Bajunya. Yang jelas saya itu besok masuk surga dikawal oleh Banser. Banser kan tugasnya survei lokasi toh. Jadi saat dulu kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Yang pertama amanat keagamaan. Isinya tentang apa? Mensiarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Ini yang paling pokok. Maka hari ini saya katakan mohon maaf kalau ada orang di Lampung mengatakan begini, nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bisa pastikan itu mulutnya orang Wahabi. Buktiin apa Gus? Ayo ilmiah. Arab Saudi itu dulu awal mulanya full Ahlussunnah. Kenapa sekarang Arab Saudi menjadi orang Wahabi? Karena di sana nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlussunnah. Maka lambat laun Ahlussunnah hilang. Sejak munculnya Bin Baz, Arab Saudi kemudian dikuasai oleh orang-orang Wahhab. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini bisa langgeng, keberlangsungannya bisa baik? Karena keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia dikawal dan dibentengi oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka dengan alasan inilah kemarin saya ngopo kok milih Kiai Ma'ruf Amin, karena saya tidak mau orang-orang Wahabi menguasai Indonesia. Sederhana saja kok saya. Aku ora urusan Miftah wonge Jokowi ora. Aku ini diceluk Jokowi ra mangkat. Ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Makanya orang NU jangan marah kalau Pak Jokowi tidak ngasih orang NU Menteri Agama. Biasa saja. Kenapa? Karena NU lebih besar daripada Menteri Agama. Menteri Agama ini untuk pokoknya ngopo santai baik. Saya ditanya, Gus kita marah gak Menteri Agama gak dikasih NU? Enggak. Kenapa? Duwe Menteri Agama awai dewe ngaji, orang duwe Menteri Agama awai dewe tetap. Dan yang perlu diingat, NU itu tidak mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU itu mengabdi kepada NKRI. Artinya kenapa? Karena kalau presiden itu bisa diganti, NKRI harga mati. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, amanat keagamaan. Tolong di kampung-kampung, di masjid-masjid, jangan sampai kampung kita kehilangan identitas Nahdlatul Ulama. Kita itu ngakunya NU, tapi amaliannya dirampok oleh orang non NU, kita nggak paham. Saya kiki ngopot tadi, Pak. Malah senengannya ngasal-ngasal kencil gitu. Oh, saya orang ketok nih kono. Mulai mau nonton YouTube ketok nggih. Ono YouTube ora duwe paket. Miskin kuota. Pon enggak. Kowe lak ora gelem lungguh mulih ora iso ngaceng kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, kita itu kan dalil yang sering dipakai orang NU apa? Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini banyak identitas NU dirampok tapi kita nggak sadar. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu, dulu kalau kita ngaji di langgar di musola habis maghrib, itu namanya apa? Madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu tinggalannya mbah-mbah NU zaman dulu.
Sekarang orang ngakunya NU diniyahnya diganti dengan bahasa TPA. TPA itu bukan bahasa NU, itu bahasa orang PKS dibesarkan oleh sahabat-sahabat Muhammadiyah. Lawong NU ngaji ning langgar kae jenenge ora TPA, ngaji ning masjid jenenge ora TPA, tapi diniyah. Sekarang di mana-mana diniyah diganti TPA. Ayo jujur, nggih napa mboten? Seragame muslimat, ayo Dek kono mangan ning TPA. Goblok. Nggih napa mboten? Sing bener niku diniyah. Silakan orang Muhammadiyah menggunakan TPA, orang NU tetap menggunakan diniyah. Itu yang namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau orang NU ikut-ikutan milu Muhammadiyah, itu artinya Muhammadiyah selangkah lebih maju daripada orang NU. Oh, gak boleh. Kita bersaing dengan cerdas. Sana punya TPA, kita sudah punya yang lebih lama. Nopo? Diniyah. Tolong coba dicek di masjid musola masing-masing. Nomor 1, nomor 2. Yang dikaji di madrasah diniyah niku nopo? Turutan. Sakniki ngakune NU tapi padha nganggo Iqra. Sadar napa mboten? Bukan berarti Iqra itu jelek, tidak. Ini hebatnya Muhammadiyah bisa menjajah orang NU. Harusnya Muhammadiyah menggunakan Iqra, orang NU tetap menggunakan turutan. Ayo, saya kira rata-rata ning masjidmu ning langgarmu nganggo turutan apa Iqra? Iki ketua PCNU ini sapa to iki? Isu ini Kiai besok mau saya angkat di muktamar. Karena mohon maaf ini identitas ke-NU-an kita hilang. Saya itu muktamar besok bulan apa? Bulan 10 saya sudah pesan hotel, pesan kamar. Karena saya diminta sama Pak Kiai Said datang bersama Mas Dedi Corbuzier. Besok kalau Anda pengen ikut Mas Dedi Corbuzier muktamar silakan datang. Ada Dedi Corbuzier. Dan ternyata di sini juga ada Dedi Corbunder. Jago irengnya kayak ini tadi. Glowing matamu glowing. Ireng kok glowing. Coba di mana menurut Iqra itu bagus ya, tapi menurut saya ada beberapa turutan yang tidak bisa ditemukan di Iqra. 1, soal makharijul huruf. Di Iqra itu langsung abatasa. Kalau di turutan metode ngajinya namanya apa? Al-Baghdadiyah. Cara ngajine belajar makharijul huruf dulu. A, alif, ba. Saya dulu sama abah saya diulang abata alif bata itu 1 tahun. Pokoknya nganti cangkemnya bener. Alif, ba, a, mimik, gestur, pitch, control. Kof, kop. Saya mulang santri saya di pondok. Akhirnya wetenge tak sikut, malah bengok. Kok aku disikut ya? Lah nggak iso malah aku. Ini sudah bisa baru dieja. Kalau Iqra enggak langsung abatasa. Saya bilang Iqra itu bagus tapi turutan ada beberapa keunggulan. Begitu sudah paham alif bata baru alif fathah, a, alif kasroh, i, alif doma, u, a, i, u. Sampai dulu saya itu ngaji sama bapak saya. Lah iki cangkemen ning dhuwur, ini isor, nyonyor. Diteroke. A, I, U. Loh, bener gak dulu? Oh, bapakku nyekel gigitek kayak sama. Ta, ka, ta, ha, doma, hu, kaf, doma, ku, ta, hu, Loh, kelingan boten biar ngaji ning ngoten niku.
Zaman biyen ngaji rungono listrik onone apa? Uble. Petromak maksimal. Begitu menyai lampu, menyai tanah entek, kiai kirim surat ning wali santri. Leh, suratnya kan bapakmu. Oke, dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar ro. Ngaji zaman biyen. Delala bapaknya ran duit musim peceklek. Bapak ran duit le. Lah pripun Paknyo, bapak tak nulis surat diaturke Pak Kiaimu wae. Dibuka kiai ini suratnya sini nopo? Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, so baro. Kiai ini nesu wong kiai ini gondrong rambutnya mantan preman malah kon sabar. Suratnya kan bapakmu meneh. Dibuka bapaknya maca surat gregeli. Isine napa? Mim fatkah ma ta fatkah ta mim domamu. Kowe ngomong matamu ya kompak. Masa-masa itu Pak, ibu aku kula kelingan tenan. Soalnya kula mbiyen ngajine nglanggar. Rampung ngaji, saya nggak pulang Pak, turu ning langgar. Kancane uble, tangi turu, irunge ireng kabeh. Gila. Jam urip zaman sakmono iki nyenengke ini kalau. Nggih napa mboten? Ora ana wong dolanan game. Wong tembak-tembakan ra perlu tuku bedil. Golek kelapa pisang, tembak-tembakan gawe mobil, sandal suwak lora pedhot digawe ban. Mangan bapak kula niku mangkat genduren jam 8 le bapak genduren. Oke, sopo nang nek. Tandane jam 10 ora mulai-mulai nganti aku turu. Ya Allah, begitu jam 12 bengi bapakmu kondur wis nggawa berkat. Berkat zaman biyen niku ya Allah. Ingkung siji dibagi jamaah 200. Nggih mboten, Pak? Ayame disuwir-suwir. Ndok siji dadi 12. Ketoke pitike nguntal silet niku. Kelingan boten? Bungkus godhong jati, godhong gedang, segone sak tekrok, lek ayame sak suwir, kei kulupan srondeng, ndok sak suwir. Go mulih. Bapak kula anake 5. Mangan kula dibuka. Le tangi, berkate teko. Muluk plek leru ning mata. Sekarang sudah gak ada seperti itu, Nggih. Kaya Kiai Suhadi, kaya kula, yus kaya Pak Said niku produk berkah. Bocah-bocah saleh saiki wis ora ngerti mantumu diuntal dhewe. Mbiyen nyuwun sewu urip nyaman kowe enak rasane. Lah kok saiki malah wong-wong ngomong, "Selamatan ra oleh matamu." Sekarang kan banyak sholawat oleh, sholawatan ra oleh, yasin oleh, yasinan ra oleh, tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Masa kowe iki ra iso bedake tahlil karo tahlilan? Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlil. Sholawat kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge sholawat. Masa gara-garaan ra oleh katok, oleh katokan. Sarung oleh, sarungan. Ya gundal gandul. Kotang oleh, kotangan. Kewer-kewer. Kalimat an bila wong Jawa ora oleh itu kalau kaitannya dengan musrif. Maka Al-Quran mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu paling ora seneng karo orang berlebih-lebihan. Warak apik, waraken apik, lemu apik, kelemon apik, gondrong apik, kegondrongan kan aku pas. Mancung apik, kemancungan ngaceng apik. Lu apik lah ngacengan baru ora apik. Ilmiah iki ilmiah. Loh, ilmiah loh.
Shallu ala Nabi Muhammad. Siap menjaga tahlilan? Siap menjaga sholawatan? Coba balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.